Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin. Nama aku Roshida Sajil Afifa, NRP 19. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang metode bias mata kuliah metode numerik. Namun sebelumnya saya akan membacakan tentang pembahasan yang akan saya bahas. Jadi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kaidah segi 4, kemudian yang ketiga ada kaidah trapesium, kemudian yang keempat ada kaidah titik tengah, dan yang kelima ada contoh soal, dan yang terakhir ada galat metode Pias. Oke, sebelum masuk ke pendahuluan nih, kalian sebagai mahasiswa untuk mempelajari metode Pias ini, kalian perlu untuk mendalami pelajaran integrasi. Karena apa? Karena sesuai judulnya, metode Pias itu merupakan bagian dari integrasi numerik. Nah, kenapa sih ada integrasi numerik? Sebenarnya integrasi numerik ini digunakan untuk sebagai aproksimasi para ilmuwan, sebagai nilai perkiraan oleh para ilmuwan gitu. Nah, kaidah metode integrasi numerik ini terbagi atas 3 macam, yaitu metode Pias, kemudian ada Newton-Cotes, dan kuadratur Gauss. Jadi di sini saya akan membahas tentang metode Piasnya. Lalu, bicara tentang integrasi. Integrasi itu di dalam kalkulus itu terdapat dua hal yang penting, ya kan? Terdapat integral dan turunan. Nah, pengintegralan numerik itu merupakan alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran aproksimasi, seperti yang saya jelaskan tadi, dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Tuh. Oke, lanjut. Lalu apa sih metode Pias itu? Jadi metode Pias itu adalah daerah integrasi dibagi atas sejumlah pias atau strip berbentuk segi empat. Nah, daerah integrasi itu seperti apa? Daerah integrasi itu seperti ini, teman-teman. Batas A sama batas B ini merupakan daerah integrasi. Nah, piasnya itu merupakan strip-strip yang membagi di daerah A sama B ini. Nah, terus luas daerah integrasi atau N itu dihampiri dengan luas seluruh pias. Seperti yang saya jelaskan tadi, di setiap piasnya ini, di setiap luasan ini ada pias-piasnya. Gitu. Nah, kaidah integrasi numerik ini diturunkan lagi dengan metode pias sebanyak 3 macam, yakni ada kaidah segi 4, rectangle tool, terus yang kedua ada kaidah trapesium, trapezoidal rule, kemudian yang ketiga ada kaidah titik tengah, midpoint rule. Terus tadi saya belum menjelaskan untuk rumusnya, untuk mencari luas daerah integrasi yang dihampiri ini, itu caranya dengan mencari hanya atau tinggi dari luas hampiran ini tadi, terus sama dengan B batas akhir dikurangi batas awal, dibagi dengan nilai N. Gitu. Lanjut, sebab kedua ini ada di kaidah segi 4. Kaidah segi 4 itu merupakan bagian dari metode Pias juga. Nah, bisa dilihat gambar ini. Untuk kaidah segi 4 itu bentuknya kayak gini, dibatasi oleh X0 dan X1, di mana bentuk luas hampirannya itu berbentuk segi persegi, segi 4 ya. Nah, ini jaraknya itu merupakan H. Nah, untuk diagramnya ini membentuk seperti ini, dan nanti ini apa sih? Ini nanti akan saya bahas kenapa ada kosong titik-titik ini. Sorry. Dan ini rumusnya ya sama dengan Fx. Nah, luas satu piasnya, untuk kaidah segi 4 ini, luas satu piasnya itu adalah tinggi pias sama dengan Fx0, di mana Fx0 ini merupakan integral batas atas X1, batas bawah X0. Nah, ini yang saya namakan, kalian harus bisa menguasai materi integral, karena nanti di dalam metode Pias ini banyak dibahas tentang integral. Nah, ini merupakan contoh integral tentu ya, teman-teman. Soalnya ini diberi batasan gitu. Nah, untuk rumusnya ini, rumus luas satu Piasnya, ini ada X1, X0, Fx, integral X1, X0, Fx dx sama dengan H, ini luas hampirannya, dikali F kali X0.
Atau bila tinggi biasnya ini X1, fx1 sama dengan integral fx dx sama dengan hf x1. Jadi kalau metode numerik ini sebenarnya gampang, tinggal memasukkan rumusnya, beda sama dengan analitik. Tuh. Oke, bisa diturunkan lagi kalau ini tuh sebenarnya fx dx tadi itu nilainya itu menghampiri nilai H yang ini, H tadi, luas hampiran X0. Terus yang ini juga X1, integral X1, X0, fx dx menghampiri HF X1. Terus dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Soalnya ini kan luasnya per stripnya gitu ya teman-teman. Jadi harus dijumlahkan. Terus jadi dijumlahkan, berarti 2 integral X1, X0, fx dx menghampiri H fx0 plus fx1. Atau diturunkan lagi menjadi X1 integral X1 x0 fx dx menghampiri H dibagi 2 fx0 plus fx1. Gitu. Nah, untuk kaidah segi empat ini sebenarnya sama dengan metode Riemann. Tahu apa sih metode Riemann? Metode Riemann itu bisa dilihat kayak ini. Nah, syarat-syaratnya dari metode Riemann itu yang pertama ada luasan yang dibatasi Y sama dengan Fx dan sumbu X. Jadi ini ada Fx dan dibatasi oleh sumbu X. Terus yang kedua, luasan dibagi menjadi N. Jadi nilai tersebut bagian pada range itu merupakan X sama dengan A, B. Kemudian yang ketiga, dihitung LI. LI itu sama dengan luas setiap persegi panjang, di mana LI sama dengan Fx. Tuh. Dimana kalau kita mau mencari LI itu kita menambahkan dari L1, L0, L1, L2, L3 sampai nilai N. Gitu. Oke, lanjut kaidah trapesium. Nah, untuk cara kaidah trapesium sama kaidah segi empat itu sebenarnya sama. Namun perbedaannya itu hanya terlihat pada grafiknya saja ya. Ya bisa dilihat kalau yang ini sebenarnya memang sama, X0 dibatasi oleh X0 dan X1, terus ini luas hampirannya itu adalah H. Kemudian grafiknya itu tapi membentuk yang tadi kan membentuk seperti ini. Ya kan teman-teman? Kalau yang ini membentuk seperti ini gitu. Kemudian ya ini kenapa sih kosong? Nanti saya menjelaskan ya. Terus rumusnya itu ya hampir sama juga. Jadi X1, X0, integral dibatasi oleh X1 dan X0, fx dx dihampiri luas di bawah kurva. Gitu. Nah, luas di bawah kurva itu apa? Luas di bawah kurva itu sama dengan integral di batas X1, X0, fx dx dihampiri fx0 plus fx1 H per 2. Nah, luas di bawah kurva itu ini ya, fx0 plus fx1, ini luas hampirannya dibagi dengan 2. Langsung bisa dilihat ini. X1, X0, fx dx, piran dibagi 2, fx0 plus fx1, atau satu pias segmen. Tuh. Tahu secara singkatnya itu, H sama dengan, hampiran sama dengan X1 min X0 dibagi 2. Nah, X1-nya itu didapat dari mana? X1, nilai X1 itu didapat dari X0 plus hampiran ini. Tuh. Lanjut, dah. Lalu bagaimana kalau, kan ini hanya satu pias. Bagaimana kalau beberapa pias? Nah, jadi kalau bila selang AB dibagi atas M2 pias, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah trapesium gabungan. Atau kalau beberapa pias itu berarti merupakan kaidah trapesium gabungan. Untuk rumusnya bisa dilihat ini. Jadi integralnya itu dibatasi oleh B sama dengan A. Tergantung nanti nilai B-nya sama A-nya itu berapa. Terus fx dx dihampiri dengan integral x1 x0 fx dx plus x0 plus integral x0 x1 fx dx plus titik-titik sampai xn min 1 fx dx gitu. Jadi kita kalau menemukan angkanya xn-nya itu dikurangi dengan 1.
Tuh. Lalu diturunkan, rumus ini diturunkan menjadi hampiran dibagi luas hampiran dibagi 2, fx0 ditambah fx1 ditambah itu luas hampiran dibagi 2, fx1 tambah fx2, kemudian titik-titik sampai xn. Tuh. Sehingga diturunkan lagi menjadi hasilnya seperti ini. Luas hampiran dibagi 2, f0 plus 2 sigma batas atas n dikurangi 1 dan i sama dengan 1. F1 plus Fn. Dengan artian ini FR-nya itu sama dengan, atau fungsi rasionya itu sama dengan F kali XR kali R, R sama dengan 0,1,2 sampai dengan N. Ya, kalau kalian melihat soal seperti ini, tinggal kita lihat jumlah batas awal sama batas akhirnya. Jadi saya akan contohkan juga contoh soalnya. Nah, ini untuk prosedur pemrograman kaidah trapesium. Bisa dilihat dan bisa dibaca. Ya, untuk prosedur trapesium, A, B real, and integral variasi real, di mana ini berfungsi untuk menghitung integrasi fx di dalam selang A dan B, dan jumlah bias n dengan menggunakan kaidah trapesium, di mana nilai K awal merupakan nilai A, B, dan N yang sudah terdefinisi. Kemudian nilai K akhir merupakan nilai I adalah hampiran integrasi yang dihitung dengan kaidah segi 4. Kemudian variasi H, X, sigma merupakan bilangan real, dan R rasio merupakan bilangan integral. Terus begin, H sama dengan min B, min A, dibagi N atau lebar biasnya. Kemudian yang X ini merupakan awal selang integrasi sama dengan A. Terus yang I sama dengan F tutup kurung A plus FB. Terus sigmanya 0, plus for min 1 to N1, min 1 you begin ya. Pokoknya bisa dilihat. Terus nanti hasilnya itu I kali sigma kali H per 2 atau nanti nilai integrasi numeriknya. Lanjut kaidah titik tengah. Nah, kaidah titik tengah ini berbeda dengan kaidah segi 4 dan kaidah trapesium tadi, karena kalau kaidah titik tengah ini merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau ditanya efisien mana, efisien yang kaidah titik tengah gitu. Oke, lanjut. Ya, ini merupakan gambar dari kaidah titik tengah. Ya, bisa dilihat kalau tadi hampirannya itu kan dihitung dari integral itu, dari batas sini sampai sini. Nah, kalau titik tengah itu diambil dari titik tengahnya atau aksisnya. Jadi nilai X-nya itu sama dengan X0 plus H dibagi 2. Luas hampirannya ini dibagi 2. Tahu luas satu biasnya kalau dalam bentuk integral itu sama dengan integral X1 X0 fx dx. Nilai hampiran sama dengan hfx0 plus luas hampiran dibagi 2. Dan ini nilai hampiran hfx1 per 2. Lalu bagaimana dengan nilai tengah yang banyak? Kan ini hanya satu bias. Lalu bagaimana kalau banyak bias? Nah, kalau banyak bias seperti ini. Kaidah titik tengah gabungan. Integral B A fx dx nilai hampiran x1 x0 integral x1 x0 fx dx plus integral teman-teman integral x2 x1 fx dx plus sampai integral xn sampai xn1 fx dx. Terus nanti diturunkan lagi menjadi, ini mohon maaf ya tangannya kepencet next terus. Ya, ini kan dibagi 2 nilainya. Terus ini jadinya kayak gini. Hf1 per 2 plus F3 per 2 plus sampai Fn 1 per 2. Atau nilai hampirannya sama dengan luas bias N-1 I sama dengan 0 Fi plus setengah. Yang dalam hal ini, atau dalam artian ini semua itu XR plus setengah sama dengan A plus R
plus setengah plus H, dan FR plus setengah sama dengan FXR plus setengah. Nilai R itu sama dengan 0,1,2 sampai N-1. Oke, lanjut nih. Contoh soal metode Pias. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tentang gimana kaidah Pias itu. Ada kaidah Pias skimpa, terus trapesium, dan juga titik tengah. Dan ini ada contoh soal untuk menggunakan kaidah trapesium. Contohnya, hitung integral batas atas 3,4 EX dx dengan kaidah trapesium. Ambil luasan 0,2, gunakan 5 angka bina. Penyelesaian fungsi ini penyelesaiannya. Fungsi integralnya adalah fx sama dengan turunan EX, dan jumlah piasnya N sama dengan B kurangi A dibagi H. Atau sama dengan ini batas atasnya. Ya, jadi B itu merupakan batas ini, batasnya, terus yang A itu batas gini. 3,4 kurangi 1,8 dibagi 0,2 sesuai nilainya sama dengan 8. Terus tabel diskripnya adalah sebagai berikut. Nah, nilainya kan 8 ya. Lanjut. Nilai integrasinya 3/4 1,8. Integral 3,4 1,8 x dx menghampiri luas hampiran per 2 atau tingginya F0 plus 2F1 plus 2F2 sampai 26 2F6 plus 2F7 plus 2F8. Lalu bagaimana mengetahui ini 6,050 sorry. Terus 27389 ini dapat dari mana gitu ya kan. Nah, ini nilai 2-nya ini kan dibagi nilai patokannya. Terus yang 6,050 ini dapat dari mana ya? Mari kita lihat. Jadi 6,50 itu dilihat dari tabel diskripnya, teman-teman. Kan tadi dijelaskan kalau R-nya itu menyesuaikan tinggal 0, 1, 2, sampai N, ya kan? Jadi ini tinggal masukkan saja F0. Berapa nih F0-nya? F0 itu kan 6,050. Terus yang kedua 73589 ditambah dikali 2, kemudian yang kedua 2,90,25, terus ditambah sampai dengan ini nilai F8. Terus kita tinggal jumlahkan dan hasilnya adalah 23,994. Lalu nilai integrasi sejatinya adalah integral 3 batas atas 3,4 1,8 x dx sama dengan E pangkat X sama dengan 1,8, X sama dengan 3,4, sama dengan E 3,4 dikurangi nilai turunan 3,4 kurangi nilai turunan 1,8 sama dengan 29,964. Ini hasilnya, ini hasil mutlak. Ya, dikurangi 6,050 sama dengan 23914. Ini nilai integrasi sejatinya ya. Atau nilai ini nilai analitik, cara menghitung dengan analitik, dan ini menghitung dengan cara numerik. Dan kalau dikurangi berarti solusinya ada berapa ini? 23994 dikurangi 23914. Gitu. Nah, untuk kesalahan ini kayak 23994 dikurangi 23914, maksud saya lebihnya itu merupakan masuk ke materi galat. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, galat itu kayak nilai sejat nilai apa? Nilai numerik ini, nilai aproksimasi dikurangi dengan nilai sejati. Ini galat. Galat itu merupakan E sama dengan I kurangi E1. Yang dalam hal ini, I adalah nilai integrasi sejati dan I pangkat adalah integrasi secara numerik. Gitu. Jadi ini merupakan nilai integrasi sejati dan ini adalah integrasi numerik atau I.
I aksen ya, teman-teman. Nah, ini galat kaidah trapesium yang seperti saya jelaskan tadi kan ada lebihannya nih. Di dalam lengkungan ini ada lebihannya. Nah, lebihnya itu merupakan sebuah galat gitu. Nah, rumus dari galatnya sendiri itu ada batas atas H, luas hampirannya, terus 0 fx dx dikurangi H per 2 dikali F0 plus F1. Ya, seperti ini. Tadi kan kita masukkan rumusnya itu kayak gini. Oke. Nah, untuk galat untuk satu buah pias itu sama dengan E integral H0 fx dx dikurangi H per 2 F0 plus F1. Terus diuraikan fx0, fx dan f1 sama dengan fx1 sama dengan fh ke dalam delta Taylor di sekitar f0 sama dengan 0. Oke, bisa dilihat ya ini teman-teman. Integral H0, F0, turunan X F01 sampai ditambah setengah X2. Ini kayak yang materi yang awal, kayak turunan pertama ditambah turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke N. Dan nantinya diperoleh hasilnya min 1 per 12 H pangkat 3 F0 turunan kedua ditambah titik-titik. Dimana nilai 0 ini nilai I maksudnya nilai itu kurang lebih dari 0 dan kurang dari nilai hampiran. Nilai luas hampirannya. Tuh. Jadi, integral H0 fx dx itu nilainya sama dengan hampiran H dibagi 2 F0 F1 ditambah O H3. Kenapa O H3? Karena ini didapat O H3. Gitu. Untuk N buah pias, galat keseluruhan total adalah E total, galat total, hampiran min H3 per 12, terus F0 turunan kedua, turunan F0 tambah turunan F1, turunan F2, sampai turunan Fn kurangi 1. Dimana cara ini dapat disederhanakan dengan teorema nilai antara penjumlahan menjadi galat total menghampiri min H3 dibagi 12 sigma M1 I sama dengan 1 F turunan FI. Tau min N H3 per 12 F turunan F dikali dengan T. Dimana nilai T ini lebih besar dari nilai A dan lebih kecil dari nilai B-nya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, mengingat rumusnya tadi, rumus sebuah pias di segi 4 sama trapesium itu sama dengan H sama dengan luasnya itu H sama dengan B min 6 dibagi N, maka galat totalnya itu menghampiri min N H3 dibagi 12 turunan F T. Lalu hasilnya akan menjadi OH2. Dengan demikian, nilainya ini merupakan integral B integral fx dx dibatasi oleh B dan A sama dengan H per 2 F0 plus 2 sigma N1 I1 F1 plus Fn ditambah O kali H2. Oke. Jadi itu merupakan kaidah segi 4 dan kaidah trapesium. Lalu bagaimana dengan galat kaidah titik tengah gitu? Soalnya kan berbeda jauh dengan galat segi 4 dan galat trapesiumnya. Gitu. Jadi untuk galat untuk satu buah pias, ingat satu buah pias itu galat sama dengan integral fx dx dibatasi oleh h dan 0 dikurangi luas hampiran f setengah dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium. Jadi turunannya sama seperti trapesium dan dibuktikan dengan galat H3 per 24 turunan F 2 turunan FT di mana nilai T-nya itu kurang dari 0, lebih dari 0, kurang dari H. Lalu galat untuk seluruh piasnya, itu galat total menghampiri N, H3 per 24,
turunan T, di mana nilai T itu kurang dari A dan lebih lebih dari nilai A dan kurang dari nilai B. Tuh, bisa dilihat dan nanti diturunkan lagi nih rumusnya menjadi O dikali H2. Gitu. Oke. Oke, perlu diingat untuk kaidah titik tengah ini ya benar, titik tengah itu sama dengan setengah dikali galat pada kaidah trapesium. Maksudnya gimana? Jadi misal nih kita menemukan galatnya ini, contoh soalnya kan ini ya, setengah kali galat pada kaidah trapesium. Kan galatnya ini misal 23.994 dikurangi 914 itu berapa? Misal aku berapa ya? 80 ya. 80. Nah, itu kan galat dari segi 4 sama segi trapesium. Nah, untuk titik tengah itu berarti kan setengahnya. Dikali setengah berarti 80, dibagi setengah berarti galatnya itu merupakan 40 gitu. Nah, seperti yang saya bilang kan, titik tengah ini merupakan nilai yang paling efektif dibanding dengan segi 4 dan trapesium. Jadi, maka dari itu galatnya itu hanya setengah kali galat pada segi 4 dan trapesium. Yang bisa dilihat tadi kan galatnya kalau yang di segi 4 dan trapesium itu 80. Sedangkan kalau di titik tengah ini galatnya itu hanya 40 gitu. Mungkin dari materi yang saya sebutkan tadi kalian bisa memahami tentang, mungkin saya review lagi tentang metode Pias itu. Metode Pias itu apa? Terus macam-macam metode Pias kan ada 3, segi 4, terus trapezoidal rule, terus ada kaidah titik tengah, di mana kaidah segi 4 dan trapesium itu sama, hampir sama, yakni menggunakan rumus per stripnya gitu kan ya. Terus kalau kaidah titik tengah itu membagi dengan luas hampirannya itu, luas hanya gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya harap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan banyak atau sedikitnya bisa kalian ambil untuk dapat mempelajari materi di metode numerik ini sekaligus di metode Pias ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.